Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan kami Bapak Hamzah di pembelajaran 4, tema 1, subtema 1. Sehat semuanya? Sudah siap semuanya? Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat kepada kita sekalian. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini akan kami lanjutkan yaitu tentang manfaat tumbuhan, khususnya manfaat tumbuhan bagi kita sekalian, karena kita tahu banyak sekali manfaat-manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Salah satunya ketika kita bernafas, kita sangat membutuhkan yaitu oksigen yang berasal dari tumbuhan atau O2. Tetapi tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida ataupun CO2 dalam hal dia bernafas atau pengambilan kotoran dari manusia kemudian akan dialihkan, akan diterima oleh tumbuhan. Anak-anak sekalian, baru satu itu salah satu manfaat dari tumbuhan untuk kita, tapi masih banyak lagi manfaat-manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita. Nah, anak sekalian, pada pagi hari ini kita ulas ada beberapa macam manfaat tumbuhan. Mungkin dari bagian-bagiannya marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama, manfaat tumbuhan yang didapat dari daunnya. Ada beberapa macam tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya, seperti bayam, kangkung, seledri, brokoli, ada lagi kubis. Itu tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya untuk sayur, untuk memenuhi kebutuhan makan manusia. Yang kedua, ada tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya, sering digunakan untuk membuat makanan tambahan. Bunganya ada bunga turi, bunga kol, bunga pisang, itu dapat dimanfaatkan untuk membuat sayur-sayuran. Lanjut anak-anak. Yang ketiga, ada tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya ada di sekitar kita, sangat bermanfaat khususnya dalam pertumbuhan kita, untuk kesehatan, menjaga daya tahan tubuh, apalagi di masa pandemik seperti ini. Jadi dipersiapkan kesehatannya, makan buah yang bagus, makan makanan yang bergizi, tetap imun dijaga, kesehatan tubuh dijaga, olahraga dan lain sebagainya biar tetap tahan dalam hal kondisi apapun. Yang keempat, tumbuhan dimanfaatkan batangnya. Anak-anak sekalian, banyak sekali tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya. Salah satunya adalah pohon kelapa. Itu dimanfaatkan batangnya untuk membuat bahan bangunan, atap rumah. Pohon jati itu juga dimanfaatkan batangnya untuk membuat atap rumah juga, untuk furnitur, lemari dan lain sebagainya. Terembesi, ada lagi sengon, kemudian mahoni dan lain sebagainya. Itu macam-macam tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya. Yang kelima, ada beberapa macam tumbuhan yang dimanfaatkan akarnya anak-anak sekalian. Akar itu dapat dimanfaatkan, salah satunya untuk obat, umbi akar itu bisa akarnya. Terus kemudian akar tumbuhan yang berbau wangi itu, ada lagi akar pohon bambu yang sekarang dimanfaatkan untuk membuat kentongan. Nah, itu juga sangat bermanfaat. Akar pohon kayu jati juga digunakan untuk hias-hiasan. Dari tumbuhan-tumbuhan itu, salah satunya mempunyai ciri khusus, yaitu tumbuhan itu pasti berkembang biak. Tujuannya apa, anak-anak sekalian? Tujuan tumbuhan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya, melestarikan jenis dari tumbuhan tersebut agar dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, apalagi tumbuhan yang
kita tanam, harus kita pelihara, kita sirami setiap sore, kita beri pupuk, kemudian kita siangi, kita beri tanah yang bagus, dipelihara biar hasilnya bagus. Kenapa anak-anak? Jika hasilnya bagus, maka akan menghasilkan oksigen yang lumayan baik, padahal itu semuanya khusus untuk kembali lagi kepada kita sekalian, karena memang kita sangat membutuhkan oksigen. Dalam banyak tumbuhan yang berkembang biak yang sering dimanfaatkan manusia, salah satunya adalah pohon jagung. Jagung dalam teks pembelajaran pertama itu halaman 4 itu disebutkan ada beberapa macam manfaat jagung. Dalam teks itu ada beberapa macam paragraf tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Nanti anak-anak bisa membaca ulas kembali teksnya, dicari ide pokoknya apa, terus kemudian mencari kesimpulannya. Ya, dalam pembelajaran paling tidak anak-anak harus tahu ide pokok dan kesimpulan dari suatu bacaan. Jadi ketika anak-anak di tempat yang umum tahu, oh ada suatu bacaan, berarti kesimpulannya seperti ini. Tetap sehat anak-anak sekalian, kami lanjutkan dalam pembelajaran ini. Dalam bacaan itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang dimanfaatkan kita. Tadi sudah sampaikan ada jagung, karena menjaga tumbuhan adalah sahabat kewajiban kita. Tumbuhan juga sahabat kita, karena dengan banyak tumbuhan maka kita akan merasa nyaman, merasa teduh di bawahnya. Kalau mungkin tidak percaya, anak-anak kalau pada waktu siang hari silakan anak-anak duduk di bawah pohon rindang, Anda akan merasa lebih nyaman. Apalagi di situ ada yang namanya angin sepoi-sepoi, anak-anak akan merasa lebih enak, kadang tidak tahu terlena sampai ketiduran. Ya, jadi tetap dijaga, karena menjaga tumbuhan merupakan suatu wujud penerapan dari salah satu sila dalam Pancasila yang sudah kita kenal dari dulu. Ya, yang pertama kemarin sudah Pak Guru sampaikan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah sekalian, contoh atau mungkin salah satu anak-anak bisa mengamati kedua gambar dalam teks bacaan tersebut. Yang pertama, kerjasama. Ini salah satu contoh kerjasama yang perlu ditiru. Tapi ada beberapa macam kerjasama yang tidak boleh ditiru. Nah, anak lebih tahu, itulah yang namanya kita mempunyai Pancasila. Kita baca, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang membaca mudah, tetapi dalam menerapkan, marilah mulai dari kecil kita mencoba untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya nanti kita tidak bingung ketika nanti anak-anak sudah besar, apa itu Pancasila, apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang kami sampaikan anak-anak sekalian, materi pembelajaran 4 tema 1 subtema 1 pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak sekalian. Dan kami lanjutkan untuk tugasnya. Yang pertama, anak-anak silahkan menyebutkan beberapa macam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. 1, daunnya. Yang kedua, batangnya. Yang ketiga, bunganya. Yang keempat, buahnya. Dan yang kelima adalah akarnya. Silahkan dicari macam tumbuhan tersebut, kemudian bisa anak-anak tulis di dalam buku folio. Setiap bagian tumbuhan ditulis minimal 4 macam tumbuhan dan dimanfaatkan untuk apa. Tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas yang kedua, anak-anak silakan bisa mencari contoh kegiatan-kegiatan yang berhubungan